Yang sudah ditunggu dari minggu lalu, The Last of Us episode kedua akhirnya sudah bisa di streaming di HBO. Kali ini menjawab seperti apa awal mula outbreak yang terjadi yang ternyata mulanya dari Indonesia, tepatnya Jakarta. So, Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat menyaksikan series ini. Mendingan ditonton dulu deh, baru balik lagi ke sini nanti untuk menyimak penjelasan dan beberapa detail yang bisa kita temukan di episode kedua The Last of Us. Sama seperti episode sebelumnya, episode kedua ini dimulai dengan adegan penjelasan awal mula outbreak terjadi di Jakarta pada tanggal 24 September tahun 2003 di sebuah warung makan. Ibu Ratna yang sedang menikmati hidangannya dijemput oleh seorang perwira tinggi TNI yang bernama Pak Agus Hidayat bersama dengan ajudannya. Dalam perjalanan, Pak Agus Hidayat menjelaskan bahwa mereka membutuhkan jasa Ibu Ratna yang merupakan profesor mikologi UI untuk meneliti sebuah spesimen. Dan sesampainya di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, spesimen dideteksi sebagai Ophiocordyceps. Ibu Ratna merasa tidak percaya ketika Pak Agus mengatakan bahwa spesimen tersebut diambil dari tubuh manusia karena dia yakin menurut teori Ophiocordyceps tidak bisa bertahan di tubuh manusia. Ibu Ratna lalu dibawa ke sebuah ruang otopsi untuk meneliti jasad seorang wanita yang telah terinfeksi melalui gigitan di bagian kaki kirinya. Dan Ibu Ratna seketika terkejut menemukan jaringan jamur cordyceps hidup dari dalam mulut jasad tersebut. Pak Agus akhirnya meminta saran dari Ibu Ratna untuk mencegah penyebarannya, di mana wabah ini ternyata tidak ada obat maupun vaksinnya. Karena Ibu Ratna sudah concern selama puluhan tahun lamanya untuk meneliti hal ini, maka Ibu Ratna pun meminta untuk mengebom seluruh kota beserta isinya, dan seketika itu juga dia menjadi emosional dan meminta untuk segera dipulangkan agar bisa berkumpul bersama dengan keluarganya, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kembali ke tahun 2023, Ellie terbangun di lantai sebuah bekas gedung di mana Joel dan Tess mengawasinya sambil menodongkan senjata. Karena khawatir Ellie terinfeksi, Ellie pun sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak terinfeksi. Tapi Joel dan Tess masih tetap ragu. Sambil memakan sandwich ayam yang telah disiapkan oleh Marlene sebelumnya untuk dirinya, Ellie memberitahu bahwa ada Camp Firefly di barat yang sedang mengembangkan vaksin. Joel yang masih dipenuhi dengan keraguan menyarankan agar mereka segera kembali. Tapi Tess tetap meyakinkannya untuk meneruskan rencana mereka karena dia yakin Fireflies masih akan memberikan mereka persediaan untuk perjalanan mereka mencari Tommy dan meneruskan misi mereka. Mereka pun akhirnya keluar dan melanjutkan untuk menelusuri kota. Jalan mereka ke State House terhalang oleh bangunan runtuh. Joel memberikan pilihan untuk melanjutkan perjalanan panjang atau mencoba untuk melalui jalan pintas. Untuk mengetahui jalan mana yang aman, Joel pun menyarankan untuk mengecek melalui sebuah hotel terlebih dahulu. Dalam perjalanan, Ellie menceritakan dari mana dia mendapatkan bekas gigitan yang dimulai ketika dia, yang merupakan seorang yatim piatu berusia 14 tahun, menyelinap ke sebuah bekas mall sendirian. Dia sebelumnya meyakini bahwa dunia luar penuh dengan The Infected atau gerombolan orang-orang yang terinfeksi jamur cordyceps. Perhatian mereka lalu teralihkan melalui sebuah suara aneh yang membuat Joel meminta mereka untuk terus berjalan. Mereka lalu tiba di lobi hotel yang tergenang air setinggi lutut, di mana Ellie tanpa sengaja menemukan tengkorak ketika sedang asik bermain-main di meja resepsionis dan troli barang tamu. Mereka terus menaiki tangga. Karena jalan mereka buntu, Tess memilih untuk melalui lubang sempit di gedung yang runtuh untuk membuka pintu jalan mereka dari dalam. Joel sempat dibuat kesal oleh Ellie yang bertanya-tanya mengenai banyak hal tentang kehidupan pribadinya. Mereka lalu membahas mengenai The Infected dan kemudian Tess akhirnya muncul untuk membuka pintu. Di sini Joel memperhatikan ekspresi khawatir di wajah Tess yang menyiratkan sesuatu. Di balkon hotel, Ellie memperhatikan gerombolan The Infected yang terbaring di jalanan sambil berusaha untuk menghindari sinar matahari, yang mana itu adalah jalan panjang yang bisa mereka lalui. Tess menjelaskan kepada Ellie bahwa jumlah mereka bertambah banyak karena orang-orang yang datang di zona karantina bersembunyi di dalam gedung. Lalu di dalam gedung itulah mereka diserang dan akhirnya terinfeksi. Tess juga menambahkan bahwa jamur ternyata juga tumbuh di bawah tanah dengan serat yang tumbuh bermil-mil panjangnya yang membuat The Infected ini terhubung satu sama lain. Makanya jika mereka menginjak sebuah jaringan cordyceps, maka akan membangkitkan The Infected lainnya, bahkan mereka yang berada jauh sekalipun. Itulah kenapa mereka harus menghindarinya, khususnya untuk Ellie yang meskipun kebal terhadap infeksi cordyceps, tapi dia tidak akan kebal dengan serangan cabikan dari The Infected. Mereka pun memutuskan untuk melewati jalan pintas, yaitu melalui museum.
Untuk mengecek, Joel memecahkan jamur yang tumbuh di luar museum sambil menyimpulkan bahwa jamur yang sudah kering ini menandakan semua yang terinfeksi dari dalam museum sudah mati. Mereka pun memasuki museum di mana Ellie bertemu dengan seorang pria yang tampaknya telah menerima serangan. Tess mencoba untuk menenangkan diri mereka bahwa kemungkinan dia diserang dari luar lalu masuk ke dalam gedung ini. Padahal mereka sebenarnya sadar bahwa kemungkinan ada sesuatu yang lebih menyeramkan di dalam gedung. Maka Joel pun meminta mereka untuk tidak membuat suara di dalam gedung ini. Mereka lalu menaiki tangga di mana Ellie menginjak tangan yang sudah membusuk. Mereka pun sampai di lantai atas dan berhasil menghindari tangga yang akhirnya runtuh. Suara clicker pun terdengar dengan begitu creepy dan mengerikan yang keluar dari kamar sebelah yang membuat Ellie semakin ketakutan. Sambil bersembunyi, Joel menjelaskan kepada Ellie, mereka tidak bisa melihat, tapi mereka bisa mendengar dan mereka bisa menggunakan kemampuan echolocation untuk mendeteksi mangsanya. Clicker pun menghampiri mereka yang seketika itu juga membuat Ellie terkesiap dan membuat clicker menyerang mereka. Ketika Joel berupaya untuk melumpuhkannya, clicker lainnya pun muncul dan mengejar Tess dan Ellie yang berusaha untuk kabur. Joel berhasil menghindari clicker pertama sambil mengisi ulang pistolnya lalu menemui Ellie. Namun, Joel menginjak pecahan kaca yang membuat clicker tersebut akhirnya kembali menyerangnya. Ellie tergigit, tapi akhirnya Joel menggunakan pistolnya untuk membunuhnya. Sementara clicker kedua dilumpuhkan oleh Tess lalu kemudian dibunuh oleh Joel dengan senapannya. Sebelum kita lanjut, clicker ini sebenarnya merupakan sebutan untuk salah satu tahapan The Infected yang nanti akan kita jelaskan di sesi breakdown. Lanjut. Tess pun memberitahu mereka bahwa mereka harus terus bergerak sebelum matahari terbenam. Di atap luar, Joel membantu Tess yang kesakitan karena kakinya terkilir. Mereka kemudian terus berjalan menuju State House, di mana sebuah truk kontainer terparkir dan menunggu untuk mengangkut Ellie. Joel malah curiga karena tidak ada yang keluar untuk menemui mereka. Sampai Joel memeriksa truk tersebut dan menemukan pengemudinya ternyata sudah tewas. Tess lalu memaksa Ellie dan Joel untuk masuk ke dalam gedung, di mana mereka menemukan anggota Fireflies yang terbunuh. Salah satunya ditemukan jamur tumbuh di wajahnya. Ketika Ellie bertanya apakah Fedra yang membunuh mereka, Joel menjawab kemungkinan salah satu dari mereka sudah terinfeksi dan menyebabkan yang lainnya akhirnya ikut terinfeksi. Tess yang mulai panik berusaha untuk mencari peta dan sesuatu yang menunjukkan jalan ke Camp Firefly. Joel yang kehilangan kesabaran akhirnya memberitahu mereka bahwa semuanya sudah berakhir dan mereka harus pulang. Tess malah bereaksi dengan mengatakan bahwa ini adalah rumahnya, di mana Ellie menyadari bahwa Tess ternyata telah terinfeksi. Tess pun menunjukkan bekas luka gigitan di lehernya. Tess lalu memerintahkan Ellie untuk melepas perbannya, mengungkapkan bahwa bekas gigitan yang ada di tangan Ellie telah sembuh total dan inilah harapan mereka satu-satunya. Tess kemudian menginstruksikan Joel untuk pergi mencari Bill dan Frank. Tiba-tiba salah satu Fireflies terbangun dan Joel menembaknya. Lalu kemudian jaringan Cordyceps bergerak di jari Fireflies tersebut yang membuat gerombolan infected lainnya dari luar pun akhirnya terbangun dan segera menyerbu State House. Tess lalu mengambil senapan Joel sambil menjatuhkan beberapa drum berisi bahan bakar dan menyebarkan granat. Dia berusaha untuk memastikan agar Ellie dan Joel tidak dikejar. Joel pun segera memaksa Ellie untuk keluar ketika gerombolan infected menyerbu gedung State House tersebut. Tess bersusah payah menyalakan pemantik apinya sampai salah satu The Infected mendekatinya dan menciuminya untuk menyebarkan jaringan jamur Cordyceps dari mulutnya. Di saat yang tepat, pemantik apinya pun berhasil menyala lalu kemudian menjatuhkannya hingga meledakkan gedung tersebut yang telah dipenuhi oleh gerombolan The Infected. Sementara itu, Joel dan Ellie akhirnya berhasil keluar dari gedung tersebut sambil menatap beberapa gerombolan The Infected yang akhirnya lumpuh karena terbakar. Episode kedua kali ini kembali menghadirkan premis yang sangat menjanjikan dan sangat kuat, serta berisi banyak sekali informasi penting yang menjadi jembatan penghubung episode ini dengan episode sebelumnya, sambil menyiapkan potensi cerita yang akan dihadirkan di episode setelahnya. Kita mulai saja untuk melihat informasi dan detail apa saja sih yang bisa kita dapatkan di episode kedua kali ini. Berjudul The Infected yang menjelaskan secara detail seperti apa sih orang-orang yang sudah terinfeksi jamur Cordyceps ini. Berdasarkan gamenya, The Infected ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa kategori yang nanti akan kita jelaskan. Episode kedua ini dibuka dengan memperlihatkan kota Jakarta. Di episode 1 sudah diperdengarkan melalui siaran radio. Jakarta. Ada beberapa detail yang bisa kita notice melalui scene pembuka ini, seperti misalnya pemandangan landscape pinggiran kota Jakarta disajikan dengan tone warna yang hangat. Ini langsung mengingatkan kita dengan penjelasan dari Dr. Newman sebelumnya di acara talk show ABC yang mengatakan meskipun Cordyceps tidak akan bertahan hidup dalam tubuh manusia yang memiliki suhu yang tinggi, namun bisa saja pemanasan global akan memaksa mereka untuk beradaptasi di suhu tinggi tersebut sehingga menyebabkan mereka bisa menginfeksi tubuh manusia. Jakarta memang
kota yang memiliki suhu yang cukup tinggi dan sangat wajar jika penyebaran outbreak jamur Cordyceps berasal dari sini. Sebagai tambahan yang sudah pernah kita jelaskan di breakdown sebelumnya bahwa jamur Cordyceps ini sebenarnya memang ada dalam kehidupan nyata dan sebagian besar spesiesnya ditemukan di wilayah Asia. Makanya wajar jika Jakarta dipilih sebagai salah satu wilayah outbreak pertama untuk penyebaran kasus jamur Cordyceps. Tentu saja ini berbeda dengan cerita aslinya dalam game, di mana melalui game tersebut kita mengetahui kalau outbreak pertama terjadi di wilayah Amerika Selatan melalui sebuah artikel di koran. Tetapi meskipun diceritakan ini dari Jakarta, namun ada detail yang sepertinya agak keliru, di mana plat nomor kendaraan di jalan raya semuanya memiliki kode DK. Padahal Jakarta, kode plat kendaraan bermotornya adalah B, sementara DK itu adalah kode plat kendaraan bermotor Bali. Itu berarti mereka sebenarnya melakukan syuting adegan ini bukan di Jakarta. Sementara adegan tersebut mungkin diambil dengan menggunakan stop footage. Sementara berdasarkan informasi yang berhasil kita dapatkan, proses syuting yang dilakoni oleh Ibu Christine Hakim dan Om Yayu Unru ini bukan dilakukan di Jakarta. Sementara itu di jalan raya kita juga menemukan Indomaret. Franchise ini memang sudah berdiri sejak tahun 1988. Dan tahukah kalian, berdasarkan informasi dari Detik Finance, Indomaret memang pernah mendapatkan penghargaan di tahun 2003 sebagai perusahaan waralaba unggul dan yang menjadi yang pertama yang didapatkan oleh franchise minimarket di Indonesia. Uang kertas yang digunakan sebagai alat pembayaran pun juga masih menggunakan uang kertas di zaman tersebut yang memperlihatkan uang 10.000. Kalau tidak salah ini adalah terbitan tahun 1999, sementara uang 5.000-nya adalah uang kertas terbitan tahun 2000-an, yang mana waktu itu nilainya sebenarnya lumayan banyak, namun harga makanan yang masih terlihat terlalu mahal untuk ukuran harga makanan di era tersebut. Sekilas juga terdengar alunan lagu dari Ari Lasso yang berjudul Hampa, yang memang sangat hits di tahun tersebut. Dan pemilihan lagu yang terputar secara sayup-sayup ini pun juga sebenarnya sangat tepat, karena ada baris kalimat dari lirik lagu Ari Lasso Hampa tersebut yang mengatakan, namun kini kau menghilang bagaikan ditelan bumi. Sorry, suaranya agak kurang nyaman, tapi yang jelas baris kalimat tersebut merupakan foreshadowing apa yang telah terjadi di tahun 2023 dalam series The Last of Us ini. Dan bahkan berlaku juga untuk karakter utama kita, Joel, yang telah kehilangan Sarah di tahun 2003. Terima kasih buat kalian yang sudah notice detail ini di video live kita sebelumnya. Kita lalu bertemu dengan Pak Agus Hidayat yang diperankan oleh Om Yayu Unru yang menjemput Ibu Ratna yang diperankan oleh Ibu Christine Hakim untuk keperluan penelitian spesimen jamur Cordyceps. Adegan intro ini menjadi adegan yang sangat kuat dan sangat penting untuk series The Last of Us yang disajikan dengan begitu berkelas. Sebagai seorang profesor mikologi Universitas Indonesia, Ibu Ratna mengatakan Cordyceps tidak hidup di tubuh manusia. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Scone Hayes di acara talk show dengan ABC di episode pertama kemarin. Cordyceps tidak bisa bertahan pada manusia. Dr. Sean Hayes, you're in distress. Fungal infection of this kind is real but not in humans. Sampai akhirnya terjawab sudah ketika Ibu Ratna menemukan jaringan Cordyceps hidup dari dalam mulut wanita yang berada dalam ruang otopsi. Di kantor Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita juga menemukan logo Bakti Husada yang memang masih berlaku pada saat itu, di mana logo ini sudah diganti sejak pemerintahan Bapak Joko Widodo. Kemudian ada standing banner SARS, di mana penyakit pernafasan akut ini juga sempat mewabah pertama kali di bulan November tahun 2002, dan kasus pertama berasal dari Cina, dan wabah ini berakhir dan hilang begitu saja di sekitar tahun 2003. Setelah mengetahui mengenai wabah Cordyceps ini, Ibu Ratna akhirnya dengan berat hati meminta pihak militer untuk mengebom seluruh kota termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Itu artinya kejadian yang kita lihat di episode 1 ketika Sarah melihat ada banyak sekali pesawat dan helikopter tempur militer di udara, itu adalah persiapan pengeboman wilayah tersebut. Mengingat kejadian di Jakarta ini adalah 24 September 2003 alias 2 hari sebelum kejadian malam hari yang terjadi di Austin, Texas. Pak Agus juga menjelaskan kalau awalnya berbulat 30 jam sebelumnya di sebuah pabrik tepung dan gabah di barat kota Jakarta. Nggak usah menyebut nama pabriknya ya, kita fokus ke tepung dan gabahnya. Tepung adalah salah satu bahan yang bisa diolah menjadi makanan seperti roti, pizza, dan lain sebagainya. Dan sepertinya inilah yang membuat penyebaran wabah Cordyceps menjadi semakin tidak terkendali. Di episode pertama ada petunjuk yang menjawab hal ini dan bisa menjelaskan kenapa Joel dan Tommy bisa menjadi survivor dan selamat dari wabah. Karena mereka tidak memakan kue dari olahan tepung. Apalagi Joel menjelaskan ke keluarga Adlers bahwa dia sedang diet Atkins, yaitu diet yang menghindari untuk mengkonsumsi semua makanan yang berasal dari olahan tepung. Sementara Danny Adlers menyuapi ibunya dengan kue atau biskuit yang memang terbuat dari olahan tepung juga. Connie sendiri juga sedang sibuk untuk membuat kue di dapur dengan menggunakan olahan tepung juga. Namun di episode ini, Ellie justru menyantap sandwich yang sudah disiapkan oleh Marlene dan juga berbahan tepung. Nah, untuk kasus Ellie sebenarnya dia tidak perlu takut untuk mengkonsumsi makanan dari olahan tepung
tepung karena dia memang memiliki imun atau kekebalan tubuh yang cukup kuat untuk menahan penyebaran infeksi jamur cordyceps dalam tubuhnya. Pada saat Ellie terbangun dari tidurnya di awal episode ini, terlihat kupu-kupu melintas di atasnya. Detail ini sebenarnya mengandung makna yang cukup mendalam untuk karakter Ellie. Pajangan kupu-kupu juga sempat terlihat di ending episode pertama ketika Ellie sedang menatap keluar jendela. Sementara itu, Ellie dan Sarah memang memiliki banyak kemiripan, di mana Sarah juga sepertinya suka dengan motif kupu-kupu, terlihat dari motif sarung bantalnya. Kupu-kupu bisa dikaitkan dengan simbolisasi keindahan dan metamorfosis, di mana Ellie akan mengantarkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk umat manusia di era distopia seperti ini. Sementara Sarah membawa perubahan untuk karakter Joel yang akan membuat Joel semakin terikat kuat dengan Ellie, karena Joel menyadari kemiripan Sarah anaknya dan Ellie. Sarah juga bahkan sempat terpikat dengan pisau milik Joel, di mana Ellie juga memiliki pisau yang serupa untuk melindungi dirinya. Dengarkan baik-baik, pada saat Joel membuka pintu, suara pintunya seolah-olah sudah menandakan kalau mereka akan bertemu dengan Clickers di episode ini. Ellie lalu menanyakan lokasi bekas pengumuman yang dijelaskan oleh Tess bahwa ini adalah langkah mitigasi yang diambil oleh pihak militer untuk menghambat penyebaran wabah, yang mana ini sudah ditis di adegan awal ketika Ibu Ratna meminta militer untuk melakukan pengeboman seluruh kota, sekaligus menjadi kesimpulan akhir juga, di mana Tess akhirnya mencoba untuk menghentikan para Clickers untuk mengejar Ellie dan Joel dengan meledakkan gedung bersama dengan dirinya yang sudah terinfeksi. Kita juga bisa menemukan sebuah boneka jerapah di bawah sebuah mobil. Detail ini cukup penting untuk cerita dalam gamenya. Tanpa berusaha spoiler premisnya, di satu titik dalam game, Ellie dan Joel menemukan kawanan jerapah. Udah itu aja referensinya untuk sementara ini. Ketika Tess menanyakan bagaimana Ellie bisa mendapatkan bekas luka gigitan di lengannya, Ellie menjelaskan bahwa dia menyelinap masuk ke dalam sebuah mall tua yang sudah ditutup dan dia masuk seorang diri. Di sini sebenarnya Ellie sedang berbohong, di mana dalam komik prequel The Last of Us American Dreams dan DLC The Last of Us Left Behind, Ellie sebenarnya berdua bersama dengan seseorang yang dekat dengannya, yaitu Riley, dan kisah ini sangat memilukan untuk Ellie. Terlalu spoiler untuk diceritakan dan cenderung kontroversi sih untuk penonton kita. Nama Riley sendiri di episode 1 sudah disebutkan oleh Marlene. Was Riley a terrorist? Dan kita juga akan melihat scene ini nantinya di episode selanjutnya. Di sini Ellie juga mempertanyakan soal The Infected yang meledakkan spora jamur, yang dimana sebenarnya ini adalah salah satu jenis The Infected yang akan kita ceritakan nanti, dan mereka disebut sebagai bloater. Masuk ke dalam hotel. Scene ini diambil langsung dari dalam gamenya, di mana Ellie mengatakan kalau dia tidak bisa berenang. Hey, I can't swim. I don't know how to swim. Seriously? Sementara itu, troli barang pengunjung tamu juga merupakan detail yang ada dalam gameplaynya. Ketika Joel mencoba untuk menolong Ellie yang terkejut dengan tengkorak, Joel menarik tangan Ellie lalu buru-buru untuk melepaskannya, yang menandakan kalau Joel sebenarnya masih tidak percaya kalau Ellie ini punya imun tubuh yang baik dari cordyceps dan dia bisa menjadi salah satu faktor penyembuh yang bisa digunakan untuk membuat vaksin atau obat. Sementara itu, ketika Ellie mencoba untuk menanyakan apa hubungan Joel dan Tess tiba-tiba datang untuk membuka pintu yang membuat pertanyaan tersebut tidak terjawab. Ini juga sebenarnya sama seperti dalam gamenya yang tidak pernah menjawab apa hubungan antara Joel dan Tess yang sebenarnya, meskipun mereka berdua tidur seranjang di episode 1 kemarin. Sambil melihat kerumunan The Infected yang menghindari cahaya matahari, Tess menjelaskan kalau seluruh The Infected tersebut saling terhubung melalui jaringan jamur cordyceps yang tumbuh di bawah tanah. Ini adalah sebuah konsep yang baru dan membedakan dengan gameplaynya dan menjadikan ceritanya akan menjadi semakin menarik. Mereka akhirnya tiba di museum yang ternyata di dalamnya ada Clickers. Oke, tadi kita sempat bilang kalau Clickers ini adalah salah satu tahapan dari The Infected, yaitu orang-orang yang terinfeksi spora jamur cordyceps di otaknya. Sebenarnya ada beberapa tahapan yang akan kita lihat juga sepertinya nanti di episode berikutnya. Yang pertama adalah runner, yaitu orang-orang yang baru saja terinfeksi. Mereka memiliki kecepatan yang sangat intens, yang memiliki kecenderungan untuk bergerombol menyerang mangsanya. Tahapan The Infected ini sudah pernah kita lihat di episode 1 kemarin, yang dimulai dari keluarga Adlers. Berikutnya adalah stalker. Ini merupakan orang-orang yang telah terinfeksi di suatu tempat antara 2 minggu sampai dengan setahun. Sesuai dengan namanya, mereka nge-stalking atau mengintai sambil bersembunyi dari mangsanya dalam kegelapan dan menyerang pada saat yang tepat. Beberapa juga menempel ke dinding dan membiarkan cordyceps membusuk sambil menjaga inangnya agar tetap hidup sampai mangsanya lewat. Berikutnya adalah clickers. Mereka adalah orang yang telah terinfeksi setidaknya selama 1 tahun. Selang waktu yang lama memungkinkan jamur menyebar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka buta dan memaksa mereka untuk menggunakan kemampuan ekolokasi untuk mencari mangsanya. Dan inilah yang kita lihat di episode
kedua ini. Perbedaannya, para clickers ini memiliki kemampuan yang sudah ditingkatkan dan mereka cukup lihai dalam pertempuran jarak dekat. Tahapan berikutnya adalah blotters. Blotters ini telah terinfeksi selama beberapa tahun lamanya dan jamur telah membuat mereka menjadi lambat dan juga buta. Namun, meskipun demikian, blotters ini sebenarnya tergolong memiliki kemampuan yang sangat kuat dan tangguh dengan pertumbuhan jamur yang terjadi di seluruh tubuhnya dan akan digunakan sebagai pelapis pelindung. Dan satu kemampuan dari blotters ini adalah dia bisa mengambil jamur dari tubuh mereka untuk digunakan sebagai bom spora yang akan dilemparkan ke musuh. Nah, blotter inilah yang sempat dipertanyakan oleh Ellie kepada Tess dan Joel dalam perjalanan menuju ke hotel. So there aren't super infected that explode fungus spores on you? Berikutnya adalah Shamblers. Ini adalah orang-orang yang terinfeksi selama beberapa tahun lamanya dan biasanya menghuni daerah yang lembab. Meskipun kemampuan fisiknya tidak sama seperti clickers maupun blotters, namun Shamblers mampu mencengkram mangsanya dengan mengeluarkan awan spora yang besar dari tubuhnya yang dapat menyebabkan luka bakar asam pada kulit mangsanya. Bahkan pada saat terbunuh, sporanya bisa meledak dan melepaskan semburan cordyceps melalui udara. Kemungkinan hal ini pula lah yang ditakutkan oleh Tess ketika menjawab pertanyaan dari Ellie sebelumnya mengenai The Infected yang mampu meledakkan spora ke mangsanya. Dan tahapan yang terakhir, dan ini merupakan tahapan yang paling menakutkan, adalah Rat King. Merupakan tahapan infeksi yang sangat unik yang telah terjadi lebih dari 20 tahun lamanya. Dan ini pula lah yang sempat dijelaskan oleh Joel kepada Ellie sebelumnya ketika sedang menunggu tes, di mana dia mengatakan bahwa ada The Infected yang telah hidup selama 20 tahun lamanya. Mereka ini dibentuk dari beberapa infected yang digabungkan menjadi satu, dan Rat King ini memiliki kekuatan dan ukuran yang sangat besar. Adegan ketika Tess, Joel dan Ellie berhasil menghindari tangga yang runtuh juga merupakan scene yang diambil dari gameplaynya, serupa tapi tak sama. Adegan ketika Ellie berjalan di atas papan untuk menyeberang gedung juga merupakan adegan yang sama dengan yang ada di gamenya. Was that everything you hoped for? Was that everything you hoped for? Jury's still out. Jury's still out. Begitu pula dengan adegan ketika Tess dan Ellie menuruni tangga menuju State House juga merupakan adegan yang sama dari gamenya. Di sini timbul pertanyaan, sejak kapan Tess mendapatkan luka di lehernya? Di scene ketika Tess membuka pintu di hotel, Joel seolah menyadari ada sesuatu yang disadari oleh Tess yang sangat menakutkan. Di sini Tess off kamera, jadi kita tidak tahu perjalanannya untuk berputar membuka pintu dari dalam. Dia menghadapi rintangan seperti apa, tapi kemungkinan Tess justru mengalami kengerian ketika melihat obstacle di depan mereka di mana ada begitu banyak kerumunan The Infected yang berbaring di jalan. Maka kemungkinan besar Tess mendapatkan luka pada saat mereka menghadapi clickers, di mana Tess juga off kamera pada saat itu. Dan kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Tess selama off dari kamera. Ditambah lagi kalau kita melihat petunjuk dari episode pertama melalui leaflet yang tertempel di dinding markas Fedra, ada petunjuk tentang beberapa lama manusia bisa terinfeksi cordyceps. Untuk kasus Tess yang menerima luka di bagian lehernya, maka proses penyebaran cordyceps menuju otaknya cukup singkat, yaitu 5-15 menit. Jadi kita bisa asumsikan perjalanan mereka dari museum menuju State House kurang lebih 15 menit. Dan di jalan, ketika Tess menoleh ke belakang, kita bisa sangat jelas melihat luka di lehernya tersebut sebelum akhirnya ditunjukkan di depan Joel. Adegan ketika Tess akhirnya ketahuan terinfeksi oleh Ellie dan Joel juga merupakan adegan yang sangat akurat dari gamenya. She's infected. She's infected. Tapi ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana dalam game Tess tewas setelah gedung diserbu oleh Fedra. Sementara untuk series ini, Tess tewas setelah gedung tersebut diserbu oleh The Infected yang menyebar jaringan jamur cordyceps-nya melalui mulut, yang juga sama seperti yang kita lihat di awal episode 1. Semuanya sebenarnya sudah dijelaskan juga melalui adegan pembuka dari Ibu Ratna yang akhirnya menemukan jaringan jamur cordyceps melalui mulut jasad wanita yang sedang diotopsi. Nah, itu dia beberapa detail dan perbandingan dari gamenya untuk The Last of Us episode kedua. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian ketahui, apalagi kalau kalian memang mungkin mainin gamenya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership community. Juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk video ini. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.